Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita kembali ya akan membahas beberapa bocoran soal UTBK tahun 2024. Kita sudah memasuki gelombang kedua ya. Ya, nanti masih ada diagram flowchart ya, dan masih ada bunga, bisa bunga tunggal, bisa bunga majemuk, itu untuk PK, untuk inverse dan sebagainya. Adik kembali lagi ya, lihat video kakak sebelumnya ya, Dek ya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang lintasan ya, lintasan pelari. Sebuah gelanggang olahraga mempunyai lintasan lari berbentuk seperti gambar. Lintasan terdiri atas 5 jalur ya, jadi ada 5 jalur ya, adalah jalur ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Satu putaran dimulai dari garis A, ini ada garis A di sini, melalui garis B, garis C, garis D, garis E, F, G, dan H. Dan kembali lagi ke garis A, yaitu finish ya, start dan finishnya itu ada di garis A. Lintasan AH berada di atas lintasan DE ya, ini AH, ini di atasnya DE, jadi ini lintasannya tingkat ya DE ya. Oke, setiap jalur terdiri dari 2 bagian lingkaran, lingkaran ABCD dan lingkaran FGH dengan radius R1 dan R2 dengan ukuran seperti pada tabel ya. Ini R1 dan R2 nya ini untuk jalur ke-1 ya 80 per pi, jalur kedua itu 90 per pi. Ini untuk R1 berarti untuk di sini ya. Nah, ini kan berarti jalur ke-1 kayak gini, kecil ya. Jalur kedua semakin membesar, maka jari-jarinya semakin membesar. Nah, kita lihat ya, setiap jalur itu membesarnya 10 nih. 10 per pi, 10 per pi. Nah, tapi adik lihat ya, pada lintasan yang kedua ya, yang di sebelah kanan, misalkan saya ambil jalur ke-1 nih, kan kayak gini ya, ini kecil ya, jari-jarinya kecil. Tapi untuk lintasan yang kedua ini kan jari-jarinya membesar ya, maka pada lintasan yang kedua ini, jari-jari pada jalur ke-1, lajur ke-1 itu yang paling besar. Turun 10 per pi, 10 per pi, 10 per pi, dan 10 per pi. Begitu ya, Dek ya. Nah, selanjutnya AH dan DE itu masing-masing panjangnya 200 per pi. Ini AH nih, jadi yang jalur yang lurus ini panjangnya itu adalah 200 per pi. Ini juga panjangnya 200 per pi. Oke, lingkaran dengan radius R1 berpusat di P1 dan ini berpusat di P2. Langsung saja, pada putaran pertama, 5 pelari mulai dari garis start, melintasi B, melintasi C, dan melintasi D bersama-sama. Berarti kalau bersama-sama otomatis mereka waktunya sama ya, karena bersama-sama. Ketika pelari berada di lajur ketiga ya, ini 1, 2, 3, berarti ini di sini lajur ketiga, melewati garis E, maka pelari di lajur kelima, oke ya, kita lihat ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti saya misalkan pakai warna yang biru ya, ini kan berarti kayak gini larinya. Ini yang lajur kelima, lajur 5 ya, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini bareng-bareng ya, sampai dia tuh masih bareng. Ini kelima. Nah, terus ini yang lajur ketiga, ini yang merah ya, bersama-sama masih sampai di D. Ada gambaran ya, sorry kayak gini ya. Nah, ini lajur ketiga di sinilah ya. Oke, selanjutnya pada saat A ke D terlebih dahulu ya, panjang lintasan yang sudah mereka lalui ya. Pada saat A ke D otomatis nanti waktunya sama, T-nya sama, karena ada kata-kata bersama-sama ya, melewati B, C, dan D. Nah, kita akan fokus ke peserta di lajur ketiga dan di lajur kelima. Nah, kita punya rumus S sama dengan V dikalikan T ya, maka nanti T sama dengan S dibagi dengan V. Kita gunakan seperti ini konsepnya. Nah, kita fokus untuk ke yang lajur 3 dan 5, maka nanti yang lajur ketiga itu waktunya sama dengan yang lajur kelima pada saat A sampai D. Oke ya, lanjut ya. Nah, rumusnya adalah S per V. S itu di sini kan sama aja keliling ya, Dek. Keliling sebuah lingkaran, tapi belum lingkaran full. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Ya, nanti kan kalau full adalah 4. Ini kesini kan ada lagi tuh. Harusnya lingkaran full jadi 4 ya. Ini jadinya 3/4. Oke ya, untuk S
yang ketiga, saya tulis di sini ya, untuk S yang 3 di lajur ketiga, rumusnya S atau jarak itu adalah 3/4 keliling lingkaran 2πr. Nah, ya oke. Maka nanti 3/4 dikali dengan 2, pi R-nya itu berapa? Pada lajur ketiga, ini masih di P1 ya, pusatnya P1, maka R1 di sini. Nah, ini 100 per pi. Nah, kita coret ya, 100 dibagi 4 itu adalah 25. 25 kalikan 2 adalah 50, 50 kalikan 3 adalah 150. Maka pada saat ini S-nya adalah 150, kecepatannya tidak tahu ya, ini adalah V3. Selanjutnya, untuk yang di lajur kelima, maka S5 nih, ini 5 ya. S5 itu rumusnya sama ya, 3/4, 2 kali pi kalikan R. Nah, 3/4 kali 2 dikalikan pi, R-nya itu berapa dek? Pada lajur kelima, R-nya itu adalah 120 per pi. 120 per pi. Oke ya, kita bisa coret 120 dibagi dengan 4 itu adalah 30. Nanti 30 dikalikan 3 adalah 90, 90 kalikan 2 itu 180. Ini jaraknya adalah 180. Kita tulis di sini ya, jaraknya adalah 180 per V untuk pelari yang kelima. Kita kalikan silang ya, maka nanti V5 banding V3 itu adalah, ini ke sana ya, maka ini jadinya 180 per 150. 180 per 150. Nah, kita bisa sederhanakan ya, masing-masing kita bagi dengan berapa dek? Masing-masing saya bagi dengan 3. 18 dibagi 3 itu adalah 6. 15 dibagi 3 itu adalah 5. Ya, inilah perbandingan kecepatan antara pelari di lajur kelima dan lajur ketiga. Maka pelari di lajur kelima itu lebih cepat ya daripada yang pelari di lajur ketiga. Sekarang saya akan masukkan ya pada saat mereka akan melewati E. Nah, otomatis yang di lajur ketiga itu akan lebih melewati E, lebih cepat dia. Nah, sedangkan yang di lajur ketiga ini ya, nah lajur 3 pada saat dia sampai E, yang anak yang berlari di lajur 5 udah melewati. Nah, karena dia lebih cepat ya daripada ya anak yang berlari di lajur ketiga. Nah, pertanyaannya otomatis yang di lajur kelima itu di depannya yang di lajur ketiga. Maka pelari di lajur kelima itu berada di depan ya, bukan belakang bersama, bukan ya. Berarti jawabannya yang ada di depan ya Dek ya. Oh maaf ya, ini harusnya di depan. Nah, ini untuk D sama E itu di depannya. Nah, berarti tinggal kita fokus jawabannya D atau E. Nah, maka kita akan mencari selisih jaraknya ya. Oke. Sekarang kita tinggal fokus ya untuk ini ya, yang jarak sini. Selisihnya berapa antara pelari di lajur ketiga dan lajur kelima. Nah, tadi kan dari A sampai D, mereka kan waktunya sama ya. Jarak yang ditempuhnya sudah sama. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Kita tinggal fokus ya, ini ya, selisihnya berapa yang di sini. Nah, oke, yuk kita akan hitung ya Dek. Nah, kita akan fokus ke pelari ketiga dulu ya Dek. Kita akan masuk ke pelari ketiga. Tadi kan disebutkan bahwa T3 sama dengan T5 ya. Saya buat di sini mencari T3 itu kan rumusnya adalah S per V. S per V. Nah, S-nya mana? Ini berarti jarak yang dilalui pelari yang di lajur ketiga ya di sini ya. Nah, ini ya. D ke E itu adalah 200 per pi. 200 per pi ya. Ya, kita masukkan sini 200 per pi. Nah, lalu kecepatannya berapa? Kecepatan pelari ketiga di lajur ketiga adalah 5. Saya masukkan sini 5 ya. Maka nanti jawabannya 40 per pi. Oke, nah T3 itu sama dengan T5 ya. Kita lihat dari sini T3 sama dengan T5. Maka saya akan mencari untuk pelari kelima sekarang. Pelari kelima itu jaraknya berapa? Jarak yang sudah dilaluinya ya, S5. Nanti rumusnya S itu adalah V kalikan T. V
V-nya saya anggap sebagai 6 ya, maka kita masukkan angka 6. T-nya berapa? Katanya kan T3 sama dengan T5, maka T-nya saya pakai ini, 40 per pi. Saya masukkan di sini 40 per pi. Nah, maka nanti 6 dikalikan 40 kan 240 ya, Dek. Sama dengan 240 pi. Oke, ini adalah jarak yang sudah dilewati oleh pelari ke-5. Nah, berapa selisihnya? Untuk pelari 3 ya, untuk D ke E itu kan 200 per pi. Sedangkan pelari ke-5 ya, sampai di sini ternyata jarak yang udah dilewati adalah 240 per pi. Maka selisihnya adalah 40 per pi ya. Jadi berada di depannya dengan selisih 40 per pi. Semangat ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2 ya, dengan wacana yang sama. Panjang lintasan setiap lajur adalah, ditanya panjang lintasannya. Sebenarnya untuk setiap lajur itu panjang lintasannya sama ya. Misalkan saya pakai lajur ke-1, memang pertama itu pendeknya kayak gini, pendek kan, jari-jarinya terlihat kecil. Tapi setelah di lintasan yang di sebelah kanan itu jari-jarinya membesar, gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ini juga misalkan saya pakai untuk yang di lajur ke-5, pertamanya terlihat jari-jarinya paling besar, tapi setelah di lintasan di kanan itu jari-jarinya yang paling kecil ya. Jadi panjang lintasan untuk setiap lajur itu adalah sama. Nah kita lihat ya, untuk jari-jari R1 sama dengan R2 itu yang sama mana? Yaitu pada lajur ketiga. Maka saya akan menghitung menggunakan lajur ketiga ya, 1, 2, 3 ya, kira-kira di sini lah ya. Nah kita lihat ya, pada lajur ketiga, nah itu kan sampai D saja ya, kita ngitungnya sampai D. Maka kan artinya 1, 2, 3 ya, 3/4 lingkaran, 3/4 dikali dengan keliling lingkaran. Nah lanjut kita ke sini sama aja ya, pada lajur ketiga ini kan juga sama 3/4 lingkaran ya, 1, 2, 3. Nah 3/4 lingkaran berarti ditambah dengan 3/4 keliling lingkaran. Lalu kita tambah dengan, nah ini kan ini A ke H sama D ke E itu kan sama ya, maka nanti 2 dikali dengan ini 200 per pi, 200 per pi. Sampai sini paham ya Dek ya? Oke, maka saya buat seperti ini, 3/4 ditambah 3/4 itu kan 6/4 ya. Saya masukkan 6/4 keliling lingkaran itu adalah 2πr. 2πr pada lajur ketiga adalah 100 per pi. Nah, kita tambah dengan 400 per pi. Oke, selanjutnya nih pi-nya boleh hilang ya Dek ya. 2 hilang, maka 4 dibagi 2 adalah 2, 100 dibagi 2 itu adalah 50. 50 dikalikan 6 itu adalah 300 ya, maka nanti 300 ditambah dengan 400 per pi. Nah inilah panjang lintasan ya Dek. Ini lumayan ya Dek, bisa ya. Jawabannya adalah poin E. Nah sekarang kita langsung coba yuk ke soal nomor 3. Ini adalah PK. Masih ada diagram flowchart ya, insya Allah kalian bisa. Keterangan K dan B adalah bilangan bulat positif. Input X sama dengan 4 menghasilkan Z 20. Kalau kita inputkan X sama dengan 4, maka hasil Z-nya adalah 20. Jika input X sama dengan 8, maka Z-nya adalah 14. Pertanyaannya, tentukan nilainya K. Untuk mencari K, berarti adik harus mencari yang bahwa Y ini adalah faktor 12. Sekarang saya akan coba masukkan pada saat X-nya 4 ya. Kita masukkan, X-nya adalah 4. Maka nanti artinya Y-nya berapa Mbak? 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 ditambah 4 adalah 6. Betul sekali ya. Ternyata 6 itu kan faktor dari 12. Maka kita gunakan X-nya 4. Artinya nanti Z-nya adalah 20 ya. Kita masukkan di sini, maka nanti nilai W itu adalah K-nya nggak ngerti ya, ditambah Y-nya itu adalah 6 dikali dengan 3, maka nanti nilai W itu adalah K ditambah dengan 18. Inilah nilainya W. Selanjutnya Z itu kan nilainya 20 ya, dimana Z itu adalah nilai maksimum kali ya, ini max ya, maksimum antara W dan Y. Nah, berarti 20 itu adalah nilai maksimum
untuk angka W dan Y. W-nya nggak ngerti ya dek, Y-nya berapa? Y-nya itu adalah 6. Nah, antara 6 dengan W itu mintanya maksimumnya 20. Berarti artinya W itu juga harus 20. Ya, antara 20 sama 6 berarti kan maksimumnya 20. Ya, yaitu 20. Maka nilai W itu adalah 20. Kita masukkan di sini 20 sama dengan K ditambah dengan 18. Maka nanti nilai K-nya itu adalah 2. Maka nanti nilai K-nya itu adalah 2 ya dek ya. 20 saya kurangi dengan 18. K-nya itu adalah 2. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Silakan ya adik cek kembali ya. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 4.